Bab 6. Ayu Lestari mengikuti permintaan Aditya dan berbaring di samping adiknya. Dia memejamkan mata sedikit dan terlihat malu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia telanjang di depan seorang pria. Aditya mengeluarkan jarum perak yang dibawanya dan memasukkan ke titik akupuntur Ayu Lestari. Aditya dengan cepat memindahkan jarum ke tubuh Dewi Puspita untuk mengeluarkan darah rahim dari perut bagian bawah, dan melakukan metode 13 jarum nafas naga. Dia menggunakan teknik akupuntur untuk maju, mundur, memutar, menumbuk dan menahannya seperti ikan di dalam air. Dan kecepatan jatuhnya jarum sangat cepat. Sampai ke-13 jarum perak itu jatuh. Jeritan Dewi Puspita berangsur-angsur menjadi tenang. Dia samar-samar merasakan arus hangat mengalir keluar dari 13 tempat di tubuhnya, dan dia akhirnya bisa bernapas. Dewi, apakah kamu merasa lebih baik? Ayu Lestari bertanya. Dewi Puspita mengangguk sedikit, lalu menatap Aditya dengan marah, kamu sudah tahu ini sebelumnya, kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Saya tidak yakin sebelumnya, dan Anda juga menolak melepas pakaian Anda, agar saya dapat memastikan kondisinya. Saya hanya bisa menunggu sampai timbulnya gejala untuk benar-benar yakin. Saya harus lebih teliti dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, kata Aditya. Kupikir kamu hanya ingin melihat kakakku dan aku malu. Aditya tidak membela diri dan meminta Ayu Lestari berpakaian dan meninggalkan bangsal. Sekarang apa yang kita lakukan, Tuan Aditya? Ayu Lestari bertanya. Aditya berkata, penyakit adikmu cukup istimewa. Kamu perlu menyiapkan beberapa bahan obat yang berharga. Rumah sakit ini seharusnya memilikinya. Demi kemudahan mendapatkan obatnya, aku akan pergi bersamamu. Ayu Lestari segera mengucapkan terima kasih, ya, terima kasih banyak, Tuan Aditya. Sebelum pergi, Aditya memberitahu ahli rumah sakit yang berdiri di lorong, kami akan pergi sebentar. Tidak peduli apa yang terjadi selama periode ini, tidak ada yang boleh menyentuh jarum perak di tubuh pasien. Setelah itu, dia dan Ayu Lestari langsung menghubungi eksekutif gudang bahan obat rumah sakit, dan pergi ke gudang bahan obat untuk memilih bahan obat. Di bangsal, semua ahli saling memandang dengan rasa jengkel yang tak terkatakan. Masing-masing merupakan dokter spesialis hebat di berbagai bidang. Sekarang, dia diperintahkan oleh seorang bocil. Mereka menahan amarah, karena mereka tidak mampu menyinggung Ayu Lestari Lingga, mereka hanya bisa diam, dan hanya bisa menahan kebencian mereka terhadap Aditya. Sekitar 10 menit kemudian, peralatan medis di sebelah Dewi Puspita, di ranjang rumah sakit, tiba-tiba mengeluarkan peringatan dini, dan tekanan darah serta detak jantung Dewi Puspita turun dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, Dewi Puspita benar-benar pingsan. Apa yang terjadi? Direktur rumah sakit panik dan bertanya dengan tergesa-gesa. Pakar itu mengangkat kacamatanya dan berkata dengan dingin, apalagi yang bisa terjadi? Itu pasti perbuatan si penipu tadi. Kita telah melihat banyak dokter terkenal melakukan akupuntur, tapi kita belum pernah melihatnya melakukan secepat ini. Entah dia beruntung atau dia baru saja menggunakan tipuan. Aku tidak ingin nona pertama keluarga Lingga menyalahkan kita atas kecelakaan nona kedua. Jarumnya harus segera dicabut. Dokter Hamdi akan segera datang. Dia tidak akan senang jika melihat tubuh pasien dipenuhi jarum perak. Setelah itu, dia melangkah maju dan mengeluarkan jarum perak dari perut Dewi Puspita. Ketika saat jarum itu dicabut, wajah Dewi Puspita menjadi sangat abu-abu lagi, dia merintih kesakitan, dan nafasnya tersengal-sengal. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini, tangan ahli itu gemetar ketakutan, dan jarum perak itu jatuh ke tanah. Direktur rumah sakit buru-buru bertanya, apa yang harus kita lakukan? Situasinya tampaknya lebih serius. Ini. Pakar itu buru-buru berkata, cepat. Hubungi nona muda pertama secepatnya. Di sisi lain, Aditya dan Ayu Lestari sedang mengambil obat di gudang. Yang mengejutkannya adalah tangan Aditya bahkan lebih presisi daripada timbangan. Saat ini, handphone Ayu berdering. Ketika dia menjawab telepon, dia mendengar orang di ujung sana berkata, nona muda pertama, ini tidak baik-baik saja, nona kedua, sepertinya ada yang tidak beres, tolong segera kembali. Setelah mendengar ini, Aditya sedikit mengernyit. Dia sangat yakin dengan keterampilan medisnya dan tidak akan pernah salah. Masalahnya ada pada para ahli. Ayo pergi, kata Aditya dingin. Keduanya dengan cepat kembali ke bangsal. Saat ini, Dewi Puspita sedang berbaring di tempat tidur sambil mengerang kesakitan dan kesulitan bernapas.
Aditya melihat sekilas jarum perak yang jatuh ke lantai, dan berteriak dengan marah, siapa yang menyuruh kalian mencabut jarumnya? Pakar rumah sakit merasa sangat bersalah, dan tidak berani menatap Aditya, tetapi tahu bahwa mereka tidak dapat memikul tanggung jawab. Salah satu dari mereka berkata, tekanan darah dan detak jantung pasien telah turun dengan cepat. Sebagai dokter, tentu saja kami mencabutnya untuk memberikan pertolongan pertama. Aditya berkata dengan dingin, orang bodoh. Metode akupuntur yang saya gunakan berfokus pada memperkuat denyut nadi dan menstabilkan organ. Secara alami akan menyebabkan situasi seperti itu, tetapi pasien tidak akan mengalami masalah besar. Makanya saya secara khusus meminta kalian untuk tidak menyentuh jarum perak. Bagaimana kami tahu kalau apa yang Anda katakan itu benar? Para ahli masih berdebat. Cukup, Ayu Lestari berkata dengan marah, setiap orang yang gagal mencapai apapun, tetapi gagal lebih dari yang terlihat. Jika sesuatu terjadi pada saudara perempuan saya hari ini, saya akan memberitahu seluruh komunitas medis kota Andalas tentang malpraktik yang telah kalian lakukan. Pakar rumah sakit terkejut ketika mendengar ini, mereka percaya bahwa Ayu Lestari Lingga memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Begitu semuanya terungkap, karir mereka akan berakhir. Nona muda pertama, jangan khawatir, Dr. Ilahi Hamdi, akan segera datang. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berbaju batik masuk ke bangsal. Sang ahli memandang ke arah Dr. Ilahi Hamdi, seolah-olah sedang menggenggam sedotan penyelamat nyawa. Dr. Ilahi Hamdi, Anda akhirnya sampai di sini. Jika terlambat sebentar lagi, aku khawatir pasiennya akan mati di tangan penipu ini. Dr. Ilahi Hamdi memandang Aditya, tetapi pupil matanya menyusut tajam, dan dia langsung berlutut ke arah Aditya, Tuan Aditya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu Anda seumur hidup saya. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Pakar itu memandang Dr. Ilahi Hamdi dengan tidak percaya, Dr. Hamdi, apa yang Anda lakukan? Dia itu penipu. Dr. Hamdi berbalik dan dengan marah berkata, dasar bodoh. Tuan Aditya yang menyelamatkan hidupku saat itu. Keterampilan medisnya sangat luar biasa. Bahkan jika Tuan Aditya dan saya dibandingkan, perbedaannya antara langit dan bumi, tidak akan pernah sama. Para ahli rumah sakit tampak terkejut. Dr. Hamdi sangat terkenal, jadi tentu saja dia tidak akan berbohong. Bahkan Dr. Ilahi Hamdi memuji Aditya atas keterampilan medisnya yang luar biasa, dan itu pasti memang benar adanya. Para ahli rumah sakit menundukkan kepala karena malu, merasa seolah-olah wajah mereka telah ditampar dengan keras. Satu detik mereka menyebut Aditya pembohong, dan detik berikutnya mereka seperti ditampar di wajahnya. Dr. Hamdi melirik Dewi Puspita di ranjang rumah sakit dan menggelengkan kepalanya pada Ayu Lestari. Nona muda Ayu, dengan keterampilan medis yang saya miliki, saya tidak dapat menyembuhkan penyakit saudara perempuan Anda sama sekali. Dalam situasi ini, Dr. Ilahi Hamdi hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Di seluruh kota Andalas, bahkan di seluruh negara Andalusia, satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan adikmu adalah Tuan Aditya. Selain itu, dengan ahli keterampilan medis seperti Tuan Aditya di sini, bagaimana saya berani menunjukkan rasa malu saya? Dr. Ilahi Hamdi memiliki kekaguman di wajahnya. Dia telah melihat keterampilan medis Aditya dengan matanya sendiri, jadi tentu saja dia tidak berani melakukan apapun di depan Aditya. Mendengar ini, Ayu Lestari semakin merasa bahwa Aditya tidaklah sederhana. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang bertemu Aditya, jika tidak, dia harus menyaksikan saudara perempuannya meninggal karena sakit. Ah! Dewi Puspita berteriak lebih keras dan kesakitan. Bab 7. Melihat adiknya kesakitan seperti ini, wajah Ayu Lestari penuh dengan kecemasan. Tuan Aditya, tolong bantu adikku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun yang memfitnahmu pergi. Aku akan membuat mereka menerima hukuman yang pantas untuk mereka terima. Ayu Lestari Lingga terkenal sebagai wanita yang kuat, tetapi pada saat ini, ada sedikit nada memohon dalam suaranya, dia merendahkan seluruh wajah dan martabatnya demi saudara perempuannya. Orang-orang yang baru saja dia katakan akan dia hukum, adalah para ahli rumah sakit yang mencabut jarum tanpa bertanya terlebih dahulu. Karena mereka mencabut jarum perak tanpa izin, kondisi Dewi Puspita menjadi sangat buruk sekarang. Ayu Lestari dipenuhi amarah saat ini. Semua ekspresi ahli rumah sakit berubah cemas. Mereka tahu mereka dalam masalah besar kali ini. Orang-orang yang ingin dihadapi Ayu Lestari pasti akan berakhir dengan sangat menderita.
Setelah dikacaukan oleh para ahli ini, tubuh adikmu mungkin akan terganggu. Tapi jangan khawatir, tidak ada penyakit yang saya, Dewa Aditya, tidak bisa sembuhkan. Hanya saja setelah sembuh, tubuhnya perlu waktu lama untuk menyesuaikan diri. Aditya memandang Ayu Lestari. Ketika Ayu Lestari mendengar ini, dia bahkan ingin langsung membunuh para ahli rumah sakit tersebut. Jika para ahli ini tidak menimbulkan masalah, adiknya tidak akan seperti ini sekarang. Aditya tidak berbicara omong kosong, dia memegang jarum perak di tangannya dan terus menggunakan 13 jarum perak nafas naga untuk mengobati penyakit Dewi Puspita. Semua orang hanya bisa melihat bayangannya. Hanya Dr. Ilahi Hamdi yang melihat dengan jelas, bahwa metode akupuntur yang digunakan oleh Aditya, adalah metode akupuntur 13 jarum perak nafas naga, yang telah hilang selama ratusan tahun. Ya Tuhan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa melihat metode 13 jarum perak nafas naga yang dirumorkan, dengan mata sendiri seumur hidupku. Sekarang meskipun Tuhan mencabut nyawaku, itu sepadan. Dr. Hamdi segera tidak bisa diam. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan seberuntung itu hari ini. Setelah beberapa saat, kondisi Dewi Puspita mulai rileks. Wajahnya perlahan mulai memerah. Seperti yang diharapkan, Tuan Aditya layak disebut Dewa Pengobatan. Puji Dr. Ilahi Hamdi. Dia sangat terkesan dengan keterampilan medis Aditya. Aditya tidak berkata apa-apa dan menatap Ayu Lestari. Saya sudah menyiapkan obat yang baru untuk Anda minum, dan juga diminum adik Anda 3 kali sehari tepat waktu. Saya akan kembali untuk memberi Anda akupuntur dalam beberapa hari sampai adik Anda sembuh. Setelah Ayu Lestari meminum obatnya, dia segera berterima kasih kepada Aditya. Ini adalah ucapan terima kasihnya yang tulus. Jika bukan karena Aditya, saudara perempuannya akan hancur. Aditya sebenarnya punya tujuan sendiri membantu pengobatannya. Dia tidak pernah berdagang dengan kerugian. Tuan Aditya, saya telah meminta sekretaris saya untuk memesan jamuan makan di Royal Hotel Andalas. Koki terkenal di Andalas akan memasaknya sendiri. Selain itu, saya juga membawakan anggur terkenal yang telah saya simpan selama beberapa tahun. Saya harus memperlakukan Anda dengan baik hari ini, Tuan Aditya. Ayu Lestari berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ayu Lestari Lingga segera mengatur agar sekretarisnya menghubungi manajer Royal Hotel. Aditya sedang tidak mood untuk makan dan minum sekarang. Lain kali saja, tunggu sampai aku benar-benar menyembuhkan penyakit adikmu. Sekarang, ada yang harus kulakukan lagi, jadi aku pergi dulu. Setelah Aditya selesai berbicara, dia meninggalkan rumah sakit. Ayu Lestari awalnya meminta bawahannya untuk mengantar, tetapi Aditya menolak. Sesampainya di pintu masuk rumah sakit, Aditya hendak menghentikan mobil taksi dan pergi. Tuan Aditya, Dr. Hamdi terburu-buru mengejarnya keluar dari gerbang rumah sakit. Apakah ada yang salah? Aditya bertanya. Tuan Aditya, saya selalu mengagumi Anda dan sangat mengagumi keterampilan medis Anda. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk belajar keterampilan medis dari Anda? Aku tidak akan menyia-nyiakan waktumu terlalu banyak. Jika kamu punya waktu luang, beri aku nasihat saja. Dr. Hamdi mengumpulkan keberaniannya untuk berkata. Dr. Hamdi telah memikirkan ide ini sejak lama. Dia akhirnya bertemu Aditya kali ini, jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini lagi. Kamu tidak mampu mempelajari keterampilan medisku. Bukan karena Aditya tidak mau mengajarinya, tetapi keterampilan medis Aditya bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari semua orang. Dia harus memiliki bakat tiada tara yang sama seperti Aditya. Wajah Dr. Hamdi dipenuhi kekecewaan. Melihat ini, Aditya tersenyum tipis dan berkata, baiklah, tambahkan saja kontak WhatsApp saya, dan saya dapat memberi Anda beberapa tips tentang keterampilan medis saya. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Baik, dengan saran Anda, keterampilan medis saya pasti akan meningkat. Dr. Hamdi sangat bersemangat sehingga dia segera mengeluarkan ponselnya dan ingin menambahkan kontak WhatsApp Aditya. Karena terlalu bersemangat, tangan Hamdi sedikit gemetar. Ketika dia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, dia menjatuhkan ponsel ke tanah tanpa memegangnya dengan kuat. Kemudian HP jatuh ke lubang drainase di tanah ke dalam saluran pembuangan. Hal ini membuat Dr. Hamdi panik. Akhirnya, dia berkesempatan untuk menambahkan kontak WhatsApp Aditya, tetapi ponselnya malah terjatuh. Melihat ekspresi tak berdaya Dr. Hamdi, Aditya tidak bisa menahan tawanya. Tidak apa-apa, saya akan menambahkan kontak WhatsApp Anda terlebih dahulu.
Setelah Aditya selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menambahkan nomor kontak WhatsApp Dr. Ilahi Hamdi. Terima kasih, Tuan Aditya. Setelah Dr. Hamdi menyapa Aditya, kemudian buru-buru membawa mobilnya ke toko ponsel terdekat untuk membeli ponsel baru dan mengajukan permohonan SIM card pengganti. Melihat punggung Dr. Hamdi, Aditya mengangkat bahu. Jika dia mendapat bimbingannya, keterampilan medisnya pasti akan meningkat pesat di masa depan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menarik pandangannya, Aditya menghentikan taksi dan bersiap untuk pergi. Saat itu, sebuah mobil polisi berhenti. Seorang polisi berseragam lengkap keluar dari mobil. Apakah Anda yang bernama Aditya? Polisi menunjukkan kartu identitasnya dan berkata kepada Aditya, seseorang menelepon polisi dan melaporkan bahwa Anda melakukan penyerangan. Silakan ikuti saya kembali ke kantor polisi untuk membantu saya menyelidiki kasus ini. Saya harap Anda mau bekerja sama. Aditya sudah menebak apa yang sedang terjadi. Petugas polisi ini bernama Roni, ia membuka pintu mobil polisi, tolong kerjasamanya Pak. Aditya tidak banyak berpikir dan langsung masuk ke mobil polisi. 1 jam kemudian, Aditya mengikuti petugas Roni ke kantor polisi di distrik Andalas Pusat. Begitu sampai di lobi kantor polisi, dia melihat Nyonya Firlanda duduk di kursi dengan wajah marah. Aditya tidak terkejut melihat Nyonya Firlanda. Karena Aditya sudah menduga bahwa wanita ini sengaja membuat masalah baginya. Bab 8. Ketika Nyonya Firlanda melihat petugas Roni membawa Aditya kembali, tatapan suram muncul di matanya, tetapi itu berlalu dengan cepat. Petugas polisi Roni, itu dia. Dia memukuli anak saya dengan serius. Anakku sungguh menyedihkan. Dia masih terbaring di rumah sakit. Dia sengaja melakukan penganiayaan dan ingin membunuh anakku. Aku harap kamu dapat menegakkan keadilan dan menghukumnya atas percobaan pembunuhan. Nyonya Firlanda berpura-pura mengasihani dan mulai menyeka air matanya. Aditya sedikit mengernyit. Dia benar-benar bisa berakting, dan aktingnya seperti aslinya. Begitu petugas Roni mendengar apa yang dikatakan Nyonya Firlanda, ekspresinya langsung menjadi serius. Percobaan pembunuhan adalah kasus serius, dan tanggung jawab pidana harus dilakukan. Menurut pasal 339 KUHP kita, pembunuhan yang disengaja dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara jangka waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ini kasus besar, dan saya akan menanganinya dengan serius. Ekspresi petugas Roni lebih serius dari sebelumnya. Ketika Nyonya Firlanda mendengar ini, ekspresi sombong muncul di wajahnya. Petugas Roni, Aditya melakukan percobaan pembunuhan. Anda dapat menghukumnya sesuka Anda. Yang terbaik adalah memberinya hukuman mati. Jangan bersikap lunak. Orang seperti dia seharusnya sudah ditangani sejak lama. Anggap saja itu menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Nyonya Firlanda mulai menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia sangat berharap melihat Aditya benar-benar selesai, sehingga dia bisa membalaskan dendam Henry Firlanda. Dan pada saat yang sama, dia tidak perlu khawatir Aditya mengganggu putrinya di masa depan. Singkatnya, jika Nyonya Firlanda melihat kesempatan untuk membunuh Aditya, dia tidak akan pernah melewatkannya. Melihat Nyonya Firlanda seperti ini, Aditya sangat kecewa. Bagaimanapun, mereka telah bersama siang dan malam selama 3 tahun. Alasan mengusirnya adalah untuk membantu Yola Firlanda memanjat pohon yang tinggi, tetapi sekarang dia malah ingin langsung membunuhnya. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Aditya memandang Nyonya Firlanda dengan mata dingin. Terus kenapa? Kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Menurutku, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhmu. Aku tahu, ini saja tidak bisa membuktikan bahwa kamu melakukan percobaan pembunuhan. Tapi jangan khawatir, aku akan mengeluarkan sejumlah uang dan membeli 1 atau 2 orang untuk bersaksi, dan membuat kasus ini menjadi kasus yang solid. Kamu tidak akan bisa untuk bertahan hidup saat ini. Dan kamu akan mati dengan reputasi sebagai seorang pembunuh. Tidak ada yang akan bersimpati padamu. Nyonya Firlanda sangat arogan dan berbisik kepada Aditya. Dia masih sangat berhati-hati, sengaja memberitahu Aditya sendirian dan tidak membiarkan petugas Roni dan orang-orang di sekitarnya mendengar kata-katanya. Ketika Aditya mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Kenapa kamu tertawa? Kamu akan mati, dan kamu masih bisa tertawa. Nyonya Firlanda menatap Aditya dengan tajam. Kamu sangat licik, tapi kali ini kamu akan salah perhitungan. Aditya mengangkat alisnya, semuanya berada di bawah kendalinya. Bagaimana mungkin Nyonya Firlanda bisa membunuhnya dengan begitu mudah?
Nyonya Firlanda tampak menghina. Kamu benar-benar keras kepala. Biar ku beritahu, meskipun Raja Surga datang ke sini, dia tidak bisa menyelamatkanmu kali ini. Sejujurnya, aku sudah mempersiapkan segalanya sebelum melaporkan kejahatan ini. Aku juga punya saksi dan bukti. Semuanya sudah siap, kamu akan mati. Mendengar ini, Aditya tampak tenang. Nyonya Firlanda memang memiliki beberapa trik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, semuanya akan sia-sia. Apa yang kalian bicarakan? Terdakwa dan penggugat seharusnya tidak boleh berbicara bersama. Jika ingin bicara, bicaralah lebih keras dan biarkan aku mendengar apa yang kalian bicarakan. Petugas Roni membuka mulutnya dan berkata kepada Aditya dan Nyonya Firlanda. Saya ingin mengadili Aditya sampai akhir, dan saya berharap petugas Roni dapat memberikan keadilan kepada putra saya yang malang. Saat Nyonya Firlanda berbicara, dia mulai menangis dengan sedih. Teriakan itu menarik perhatian semua orang di aula. Nyonya Firlanda berhasil menggambarkan dirinya sebagai korban dari kelompok rentan, sedangkan Aditya menjadi penjahat keji. Lihat betapa menyedihkannya ibu itu, ini membuatku sedih. Anak ini harus dijebloskan ke penjara. Orang jahat seperti dia harus dihukum dengan pantas. Orang jahat harus mendapat balasan yang jahat. Terlalu mudah untuk menjebloskannya ke penjara. Lebih baik menjatuhkan hukuman mati saja. Hanya dengan cara inilah orang jahat ini bisa dilenyapkan sepenuhnya. Para penonton mulai berbicara di segala arah. Nyonya Firlanda berhasil menduduki posisi teratas dalam opini publik dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Melihat triknya berhasil, Nyonya Firlanda semakin merasa bangga. Jika itu orang lain, dia tidak akan mampu menahan ini, tapi Aditya tetap tersenyum dan tenang. Aditya merasa konyol. Jelas sekali bahwa Henry Firlanda adalah orang yang memimpin gangster untuk menimbulkan masalah baginya. Terlepas dari hidup atau mati. Sekarang Henry Firlanda telah diberi pelajaran, Nyonya Firlanda menjebaknya, dan memanggil polisi untuk menangkapnya. Untungnya, dia telah mempersiapkan sebelumnya, jika tidak, Nyonya Firlanda akan berhasil dalam konspirasinya kali ini, dan dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas bahkan jika dia memiliki 100 mulut. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu kali ini. Aditya tersenyum tipis pada Nyonya Firlanda dan berkata, sejujurnya, saya punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Metode dan trik Anda tidak berguna. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba berkomplot melawan saya, semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Aditya sudah bersiap menghadapi kejadian ini dan mengeluarkan ponselnya yang merekam kejadian tersebut. Petugas Roni, saya melihat ada proyektor di aula. Mengapa Anda tidak menggunakan proyektor untuk memutar video di ponsel saya? Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah dan membiarkan semua orang melihat apa yang terjadi. Aditya menyerahkan video ponselnya kepada petugas Roni. Tidak masalah. Petugas Roni mengambil alih video tersebut, dan dia juga ingin mengetahui kebenaran masalahnya. Petugas Roni adalah seorang petugas polisi yang berpengalaman. Dari awal hingga sekarang, dia merasa kasus ini tidak sederhana. Segera, petugas Roni memasang proyeksi video di aula. Semua orang di aula dapat melihat video di proyektor. Terlihat jelas dalam video tersebut bahwa Henry Firlanda sengaja memprovokasi dan akhirnya dihajar. Aditya bukanlah penjahat, tapi korban pembelaan diri yang sah. Penjahatnya adalah Henry Firlanda yang terbaring di rumah sakit. Setelah melihat kebenaran dari masalah ini, semua orang yang baru saja memarahi Aditya, menundukkan kepala karena malu dan tidak berani menatap Aditya. Mereka tahu bahwa mereka telah disesatkan oleh Nyonya Firlanda dan telah menganiaya Aditya. Apakah ada ibu yang seperti ini? Jelas putranya yang menimbulkan masalah, tapi malah menganiaya orang lain. Benar, itu hampir membuat kita salah menuduh orang baik. Mereka yang salah menuduh orang lain adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Mereka harus ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk direhabilitasi. Orang-orang seperti itu adalah kanker yang meracuni masyarakat. Semua orang segera mengarahkan jari mereka ke Nyonya Firlanda. Wajah Nyonya Firlanda dipenuhi memar dan lebam, dan dia terlihat sangat jelek. Melihat rencananya akan berhasil, dia tidak pernah menyangka bahwa Aditya akan memiliki video kejadian tersebut di tangannya. Video tersebut merupakan bukti yang tidak dapat dibantah dan tidak dapat dipalsukan. Nyonya Firlanda tahu di dalam hatinya bahwa dia telah salah perhitungan kali ini dan dituding serta dimarahi oleh begitu banyak orang. Kalau begitu kamu memang tidak bersalah. Tapi kamu telah melukai Henry untuk membela diri. Bab 9. Petugas Roni berkata sambil mencatat,
jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini dengan bijak dan adil. Terima kasih. Aditya berterima kasih padanya. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu hanya membela diri. Pembelaan diri tidak ilegal. Petugas Roni menutup buku catatan tempatnya mencatat. Segera, dia menatap Nyonya Firlanda. Nyonya, kasus ini telah diselidiki dengan jelas. Putra Anda, Henry Firlanda, yang memimpin penyerangan dan mencoba menyakiti Tuan Aditya. Dan alih-alih membiarkan putra Anda merenung dan bertobat, Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Menurut peraturan, mereka yang mengarang fakta dan menuduh orang lain secara salah akan bertanggung jawab secara hukum. Untuk kejahatan tuduhan palsu dan penipuan, jika keadaannya serius, orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tertentu, tidak kurang dari 3 tahun, penahanan pidana atau pengawasan publik. Anda juga dapat mendiskusikan apakah Anda ingin berdamai. Jika pihak yang dirugikan setuju untuk tidak meneruskan menuntut Anda, maka kami akan melepaskanmu. Ngomong-ngomong, Nyonya Firlanda, meskipun putra Anda terluka, dia berkelahi, membawa pisau, dan banyak orang yang dikendalikan, mengganggu ketertiban umum, dan melakukan kejahatan di jalan. Dia harus dimintai pertanggungjawaban. Ketika dia pulih, biarkan dia datang ke kantor polisi untuk menemui saya. Dia harus ditangani. Petugas Roni berkata kepada Nyonya Firlanda dengan ekspresi serius. Nyonya Firlanda hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Ini benar-benar merugikan dirinya sendiri. Jika tidak ada keributan seperti itu, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sekarang, bukan hanya dia yang terlibat, tapi anaknya, yang terbaring di rumah sakit, harus dihukum. Oh, saya juga punya rekamannya di sini, yang baru saja saya rekam. Aditya memberikan rekaman itu kepada petugas Roni. Petugas Roni mengangguk, dan proyektor yang terhubung ke telepon seluler juga mengeluarkan audio. Dalam rekaman tersebut, semuanya adalah ancaman yang dibuat oleh Nyonya Firlanda kepada Aditya, mengatakan bahwa dia akan menggunakan uang untuk menyuap saksi, memalsukan bukti, menjebak Aditya sebagai pembunuh, dan mengirimnya ke penjara. Setelah rekaman diputar, semua orang mengalihkan pandangan ke arah Nyonya Firlanda. Wanita ini terlalu berbahaya dan kejam. Dia ingin memalsukan bukti dan saksi tanpa memperdulikan apapun. Saya telah melihat banyak orang jahat, tapi saya belum pernah melihat wanita yang begitu kejam. Bahkan di serial televisi pun tidak akan berani bertindak seperti ini. Hati orang-orang seperti ini sangat buruk. Wanita ini sungguh menyeramkan dan mengerikan. Semua orang mulai berbicara dengan keras. Wajah asli Nyonya Firlanda benar-benar terungkap. Tidak peduli seberapa bagus kemampuan aktingnya, itu tidak sebanding dengan bukti kuat di tangan Aditya. Saat ini, Nyonya Firlanda sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan seluruh tubuhnya gemetar. Lupakan video kejadian Aditya. Tak disangka, percakapan dia yang baru saja merendahkan suaranya dengan Aditya, juga direkam oleh Aditya. Nyonya Firlanda merasa ini adalah jebakan yang disiapkan khusus untuk dirinya sendiri. Dia mengutuk dalam hati karena meremehkan Aditya sebelumnya. Kali ini soal mencuri ayam tapi kehilangan nasi. Aditya mengira masalah ini sudah selesai, tetapi tanpa diduga, Nyonya Firlanda mulai mengganggunya lagi. Bukti macam apa ini? Rekaman video dan audionya sama-sama palsu. Petugas Roni pasti disuap oleh Aditya dan dengan sengaja memperoleh bukti palsu ini untuk menjebak saya. Saya menolak menerimanya. Nyonya Firlanda mulai berteriak keras. Dia tidak bisa menelan nafas ini, jadi dia berencana membuat keributan, berpikir bahwa dia akan dibebaskan dari hukuman. Tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang tidak bodoh dan tidak akan tertipu olehnya seperti sebelumnya. Kebajikan macam apa yang telah dilihat semua orang sejak lama. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Nyonya Firlanda langsung berbaring di lantai, lalu mengeluarkan ponselnya dan berguling-guling di tanah sambil merekam video. Tolong, polisi telah menganiaya saya dan ingin menahan saya. Tolong beri saya pendapat Anda. Nyonya Firlanda merasa ini belum cukup, jadi dia langsung mencabut jepit rambutnya, dengan sengaja berpura-pura malu dan kasihan, saat merekam video, menggunakan kemampuan akting tingkat Bollywood. Hal ini membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Nyonya Firlanda bisa berisik sekali. Petugas Roni terdiam. Omong kosong apa yang bisa Anda katakan kepada orang seperti itu? Dia langsung menelepon petugas polisi lain untuk menahannya. Dia pasti tidak akan bisa keluar dalam beberapa bulan. Setelah meninggalkan kantor polisi, Aditya menghentikan taksi dan menuju ke Dewata Group. Dewata Group didirikan oleh Aditya, tetapi kecuali orang-orang di dalam perusahaan, tidak ada yang tahu bahwa Aditya adalah bos dari Dewata Group. Sebelumnya, Aditya menggunakan kekuatan Dewata Group untuk diam-diam membantu banyak Yola Firlanda. Tanpa bantuan Aditya, bagaimana Yola Firlanda bisa mencapai apa yang dimilikinya saat ini?
1 jam kemudian, taksi berhenti di pintu masuk Dewata Group. Setelah turun dari mobil, Aditya langsung masuk melalui gerbang. Segera, Aditya tiba di kantor melalui jalur eksklusif. Begitu dia duduk, ada ketukan di pintu di luar kantor. "Silakan masuk," teriak Aditya. Begitu suara itu turun, pintu kantor dibuka, dan seorang wanita cantik berusia 20-an yang mengenakan pakaian profesional masuk dari luar sambil membawa dokumen. Wanita itu tampak serius, dan keseluruhan tubuhnya seperti gunung es. "Bos." Wanita itu menyapa Aditya dengan hormat, lalu meletakkan dokumen tersebut di atas meja di depan Aditya. "Saya mengirimkan dokumen yang Anda minta." Aditya mengangguk, membuka file itu dan membacanya. Nama wanita itu adalah Astrid Munir, dan dia adalah bawahan Aditya yang paling cakap. Saat itu, Adityalah yang menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Sejak itu, Astrid mengikuti Aditya dan bekerja untuknya dengan sepenuh hati. Saat ini, Astrid menjabat sebagai manajer umum Dewata Group. Dia membantu Aditya mengurus semua urusan Dewata Group. "Bos, satu hal lagi, Nona Yola Firlanda ada di sini." Bibir merah Astrid bergerak. Setelah mendengar bahwa Yola akan datang, Aditya mencibir. "Aku sudah memberitahukanmu sebelumnya, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Aditya mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesap tehnya. Rasanya pahit dan sedikit manis, itu teh yang enak. Astrid sedikit mengangguk dan keluar dari kantor. Saat ini, di aula bawah, ada banyak orang terkenal dari Andalas yang datang ke grup untuk berbisnis dan membicarakan kerja sama dengan bos besar. Semua orang di komunitas bisnis Andalas tahu bahwa selama mereka bekerja sama dengan Dewata Group, tidak akan sulit untuk menghasilkan banyak uang. Dewata Group seperti dewa kekayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, siapapun yang ada hubungannya dengan bisnis Dewata Group, pada dasarnya menjadi kaya. Banyak orang yang mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Dewata Group. Yola Firlanda sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, menunggu Astrid menerimanya. "Yola datang ke sini hari ini untuk kontrak 500 miliar. Perintah tersebut sudah dikonfirmasi, namun detail spesifik kerjasama ini masih perlu dibicarakan. Apalagi setelah kontrak ditandatangani, 500 miliar ini benar-benar bisa menjadi milik Yola. Dan hanya dengan kontrak Yola bisa mendapatkan uangnya." Di aula, banyak orang mengenali Yola Firlanda. "Bukankah itu Nona Yola Firlanda? Saya mendengar bahwa Dewata Group memberinya kontrak 500 miliar lagi." Tampaknya itu benar. Bab 10. Apa hubungan antara Yola Firlanda dan bos besar di balik Dewata Group? Setiap kali dia datang, dia mendapat perlakuan VIP tertinggi. Bagaimana orang biasa bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Hubungannya sungguh luar biasa. Kapanpun Yola Firlanda membutuhkan bantuan, Dewata Group akan segera membantu. Orang-orang di sekitarnya banyak bicara, dan mereka semua iri. Yola sudah mendengar komentar semua orang, dan ekspresi bangga tiba-tiba muncul di wajahnya. Bahkan sekretaris kecil di belakang Yola memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Setelah bos mendapat pesanan 500 miliar kali ini, orang-orang di komunitas bisnis Andalas harus lebih menghormati bos. Anda adalah seorang VIP di antara para VIP di Dewata Group. Orang-orang di sini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghormati Anda. Nada suara sekretaris itu penuh rasa bangga. Yola Firlanda tersenyum tipis, menyetujui pernyataan sekretarisnya itu. Beberapa bos besar bahkan berinisiatif datang untuk menyambut Yola Firlanda dan menunjukkan kebaikan mereka. Nona Yola memang seorang wanita cakap. Di dunia bisnis Andalas, tidak seorang pun, bahkan pria, yang memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan besar dalam dunia bisnis di waktu sesingkat itu. Nona Yola bisa disebut sebagai elit nomor 1 di dunia bisnis di kalangan generasi muda. Kami sangat mengaguminya. Nona Yola pasti akan menorehkan prestasi yang lebih besar di dunia bisnis di masa depan. Saya berharap Nona Yola akan memberi kami lebih banyak dukungan di masa depan. Kami pasti akan berterima kasih. Beberapa bos besar mulai saling menggoda. Yola Firlanda secara alami sangat berguna. Dia bilang itu pujian, tapi di dalam hatinya dia tidak bisa mengatakan betapa bangganya dia. Anda harus tahu bahwa kekayaan bersih dan pengaruh para bos besar yang menyanjung Yola Firlanda di Andalas itu jauh melebihi Yola Firlanda. Bisnis menjadi semakin sulit dalam beberapa tahun terakhir. Kami yang menjadi bos mungkin tampak makmur, namun kenyataannya kami semua sangat miskin. Kami melakukan bisnis dalam keadaan merugi setiap hari. Ya, jika kami ingin menghasilkan banyak uang, kami hanya dapat datang ke Dewata Group untuk mencari peluang kerja sama, tetapi peluang tersebut sangat kecil. Nona Yola, Anda pasti memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Dewata Group. Saya harap Nona Yola dapat menyampaikan kata-kata yang baik untuk kami. Kami pasti akan berterima kasih di masa depan.
Para bos besar akhirnya mengungkapkan tujuannya. Melihat ini, bos lain di aula juga berkumpul. Adegan ini membuat Yola Firlanda merasa sangat bangga. Demi wajahnya, Yola Firlanda tidak terlalu banyak berpikir dan langsung setuju. Jangan khawatir, semuanya, saya tahu tidak mudah bagi semua orang untuk berbisnis. Jika saya bertemu dengan Presiden Dewata Group, jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda. Begitu mereka mendengar Yola Firlanda setuju, mereka semua bergegas mengucapkan terima kasih kepada Yola Firlanda. Salah satu bos bahkan mengusulkan untuk membahas kerja sama bisnis dengan Yola Firlanda. Mereka berpikir bahwa dengan bekerja sama dengan Yola Firlanda, mereka secara alami akan dapat mengikuti Yola untuk mendapatkan keuntungan dari Dewata Group. Terlebih lagi, mereka semua mulai menyenangkan sekretaris di sekitar Yola Firlanda. Yola Firlanda saat ini sangat mulia. Namun, Yola Firlanda tidak lupa bahwa ada hal penting yang harus dia lakukan hari ini. Dia melihat waktu dan melihat bahwa sudah 1 jam berlalu. Tapi tetap saja tidak ada yang mengajakku naik ke atas. Inilah yang terjadi hari ini. Mereka benar-benar membuatku menunggu 1 jam penuh. Mereka tidak seperti ini ketika aku datang ke sini sebelumnya. Anda pasti malas dan tidak memberitahu, manajer Astrid dan presiden, tentang kedatangan saya. Saya adalah tamu terhormat Dewata Group Anda. Jika manajer umum Astrid Munir dan presiden Anda mengetahui bahwa Anda mengabaikan saya, Anda akan berada dalam masalah besar. Anda tidak akan dapat mempertahankan pekerjaan Anda saat itu. Yola Firlanda langsung menguliahi resepsionis di aula dengan keras. Resepsionisnya bingung. Mereka tidak mengabaikan Yola Firlanda. Mereka telah melaporkan kunjungan Yola Firlanda ke grup tersebut sesegera mungkin. Adapun mengapa Yola Firlanda belum diundang ke atas, mereka tidak tahu. Semua resepsionis ini merasa dirugikan, tetapi mereka tidak berani memprovokasi Yola Firlanda, jadi mereka hanya bisa menelan keluhan mereka. Nona Yola, apakah karena General Manager Astrid tidak punya waktu untuk menemui Anda? Seorang bos gemuk menebak. Bagaimana bisa? Yola Firlanda mencibir, saya adalah seorang VIP di antara para VIP Dewata Group. Bahkan jika manajer umum Astrid Munir ada urusan, dia akan mengesampingkan apa yang dia lakukan untuk menemui saya secara langsung. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu tidak sepenting menerima saya sebagai tamu VIP. Itu benar. Bos gendut itu setuju dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Saya rasa tidak ada yang perlu dipertanyakan mengenai hal ini. Semua orang tahu tentang Yola Firlanda dan Dewata Group. Nona Yola, maafkan aku telah membuatmu menunggu. Astrid Munir, yang berdiri di lantai 2, menyapa Yola Firlanda. Segera, Astrid turun dari lantai atas. Anda pasti sudah mendengar bahwa General Manager Astrid secara pribadi meminta maaf kepada bos kami sekarang. Dan kali ini, manajer umum Astrid secara pribadi pergi ke lobi di lantai bawah untuk menyambutnya. Semua orang di sini pasti tahu betul siapa manajer umum Astrid Munir. Saya ingin bertanya kepada semua orang di sini, siapa yang memiliki identitas ini dan dapat disambut oleh manajer umum Astrid Munir secara langsung. Saya khawatir di antara orang-orang yang berdiri di aula saat ini, hanya bos saya yang memiliki reputasi hebat itu. Sekretaris Yola Firlanda berkata dengan bangga. Semua orang di aula mengangguk ketika mereka mendengar ini. Banyak orang mulai berbicara dengan suara pelan, merasa bahwa hubungan antara Yola Firlanda dan Dewata Group memang luar biasa. Yola Firlanda dapat dikatakan sebagai salah satu bintang sekarang, dan dia menikmati tatapan cemburu dan iri dari semua orang. Astrid Munir telah tiba di aula. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan sekretaris Yola Firlanda, dia tidak mengatakan apapun. Manajer umum Astrid, saya benar-benar tersanjung karena Anda menyapa saya secara pribadi, dan saya sangat malu pada diri saya sendiri. Yola Firlanda tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi hatinya masih sangat bahagia. Dia paling tahu siapa Astrid Munir. Astrid Munir jelas merupakan tokoh terkemuka di dunia bisnis, dan hanya sedikit orang di dunia bisnis Andalas yang memiliki reputasi sebesar itu. Saat ini, Yola Firlanda telah mendapatkan cukup banyak wajah. Manajer umum Astrid, saya benar-benar minta maaf karena wanita kecil seperti saya mengganggu Anda untuk datang dan menyapa saya secara langsung. Sebenarnya kamu tidak perlu turun sendiri ke bawah. Kamu hanya perlu mengirimkan orang untuk memberitahuku, dan aku akan langsung pergi ke kantormu untuk menemuimu. Yola Firlanda berkata kepada Astrid sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Faktanya, Yola Firlanda juga sedikit pintar. Dia mengatakan ini dengan sengaja di depan semua orang di aula. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang berpikir bahwa dia dan Astrid Munir memiliki hubungan dekat. Ini akan membuatnya lebih menyelamatkan mukanya.
Namun detik berikutnya, kata-kata Astrid Munir membuat Yola Firlanda panik. Nona Yola, Anda salah paham. Mata Astrid tertuju pada Yola Firlanda, saya turun dari lantai atas bukan untuk menyambut Anda secara pribadi. Saya turun karena ada sesuatu yang ingin saya katakan. Ketika Yola Firlanda mendengar ini, dia membeku di tempat. Dia awalnya berpikir bahwa Astrid turun untuk menyambutnya secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia terlalu memikirkannya. Hal ini membuat Yola Firlanda sedikit malu. Yola Firlanda sangat merasa benar sendiri sehingga wajahnya ditampar pada detik berikutnya. Bab 11. Semua orang di aula sedikit bingung saat melihat ini. Mereka tidak mengerti mengapa ini terjadi. Melihat penampilan Astrid Munir, sepertinya dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan Yola Firlanda. Yola Firlanda benar-benar wanita pemilih dengan wajah tebal dan kepala panas. Yola Firlanda juga sedikit panik. Dia baru saja berbicara dengan lantang. Jika dia terungkap di depan umum, dia akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Saudari Astrid, kamu benar-benar orang yang sibuk. Terima kasih telah mengurus urusan perusahaanku. Kapanpun kamu punya waktu, aku akan mentraktirmu. Aku harus mencari kesempatan untuk berterima kasih. Wajah Yola Firlanda penuh dengan senyuman. Untuk membuat semua orang merasa bahwa hubungannya dengan Astrid Munir luar biasa, dia langsung memanggil Astrid dengan panggilan, Saudari Astrid. Yola Firlanda bahkan akan mengundang Astrid Munir makan malam. Dia mengatakan itu agar membuat semua orang berpikir bahwa hubungannya dengan Astrid Munir memang luar biasa. Sayangnya, bukan ini yang dia inginkan. Beberapa hal tidak dapat ditutup-tutupi. Bos di lobi semuanya berpengalaman, dan setiap orang punya pikirannya sendiri. Saudari Astrid, pergilah dan kerjakan pekerjaan Anda dulu. Saya menunggu di sini. Setelah Anda menyelesaikan urusan mendesak Anda, kita bisa membicarakan kontrak 100 miliar itu nanti. Saya tidak terburu-buru. Yola Firlanda berkata sambil tersenyum. Kontrak 100 miliar telah dibatalkan. Saya datang ke sini khusus untuk memberi tahu Anda. Astrid Munir berbicara langsung kepada Yola Firlanda. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Yola Firlanda tidak bisa berdiri diam. Saudari Astrid, apakah Anda salah? Dewata Group Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan memberi perusahaan saya investasi dana sebesar 100 miliar. Yola Firlanda benar-benar cemas, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu? Segalanya benar-benar melebihi ekspektasi Yola Firlanda. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewata Group akan langsung membatalkan kontraknya. Tanpa 100 miliar ini, perusahaan Yola Firlanda tidak akan mampu bertahan sama sekali, dan perusahaan tersebut pasti akan hancur. Pukulan ini terlalu besar untuk Yola Firlanda. Tentu saya tidak salah. Ini yang dimaksud Presiden sendiri. Kalau dia bilang batal, ya itu dibatalkan. Astrid Munir tidak memberikan wajah apapun pada Yola Firlanda. Hal ini membuat Yola Firlanda sangat bingung. Dulu, setiap kali perusahaannya membutuhkan suntikan dana, Dewata Group akan segera membantu. Dewata Group selalu membantu Yola Firlanda, dan Yola Firlanda sudah menerima begitu saja. Sekarang Dewata Group tidak lagi membantu, Yola Firlanda tidak dapat menerimanya. Sebelum Yola Firlanda sempat bereaksi, para bos besar adalah orang pertama yang angkat bicara. Ini konyol. Dia mengaku sebagai VIP di antara VIP Dewata Group, tetapi mereka malah tidak mau berbicara dengannya sama sekali dan bahkan membatalkan semua kontrak. Yang lebih konyol lagi adalah dia malah sesumbar ingin membantu kita. Bahkan dia sudah menjadi seperti ini, dan dia masih berani mengatakan omong kosong seperti itu. Semua orang mulai berbicara, semuanya menertawakan Yola Firlanda. Sebelumnya, Yola Firlanda sangat pemalu dan dipuji oleh semua bintang. Namun kini, dalam sekejap, ia menjadi bahan tertawaan. Yola Firlanda dulunya diperlakukan seperti VIP tingkat tinggi setiap kali dia datang. Seiring waktu, dia menjadi terbiasa dan benar-benar menganggap dirinya serius. Itu tidak masuk akal, kontrak 100 miliar. Anda tidak bisa membatalkannya hanya dengan mengatakan batal begitu saja. Jika Anda tidak memberi kami kontrak 100 miliar ini, saya belum selesai dengan Anda. Sekretaris Yola Firlanda menjadi marah dan berteriak. Alis Astrid Munir sedikit berkerut. Nona Sekretaris, ini adalah Dewata Group, bukan tempat untuk Anda main-main. Mohon hargai diri Anda sendiri. Astrid Munir menatap Yola Firlanda, Nona Yola, tolong jaga sekretaris Anda. Yola Firlanda membiarkan sekretarisnya membuat masalah tanpa bergerak sama sekali. Dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja saya tahu ini Dewata Group. Anda segera membawa kami menemui presiden Anda. Jika dia ingin membatalkan kontraknya, dia harus berbicara langsung dengan kami. Sekretaris itu berteriak dengan marah pada Astrid Munir. Ini sangat ceroboh.
Astrid Munir mengeluarkan suara dingin dan langsung memanggil penjaga keamanan. Orang-orang yang menonton tercengang. Mereka tidak menyangka sekretaris Yola Firlanda begitu ceroboh. Ini adalah Dewata Group, dan Dewata Group tidak menerima perintah, namun dia dengan angkuh melakukan hal itu. Dewata Group bebas memutuskan kepada siapa akan memberikan kontrak. Bukan dia yang memiliki keputusan akhir. Segera, sekelompok penjaga keamanan masuk dari luar aula dan menyeret Yola Firlanda dan sekretarisnya keluar. Saat ini, kantor presiden ada di lantai 3. Aditya berdiri di dekat jendela dan matanya tertuju pada Yola Firlanda di jalan di gerbang perusahaan. Yola Firlanda kehilangan sekitar 100 miliar, dan dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia berdiri di gerbang dengan putus asa untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Yola Firlanda tahu bahwa tidak ada harapan untuk kontrak tersebut, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi. Aditya mencibir, dia bisa mengangkat Yola Firlanda ke surga, atau dia bisa membuatnya jatuh ke neraka. Dia menarik napas dan menyadari bahwa hubungan dan pernikahannya dengan Yola Firlanda kini telah berakhir. Sekarang, Aditya merasakan perasaan lega, perasaan membuang sampah yang tidak praktis. Setelah menutup tirai, Aditya mulai meninjau dokumen. Setelah sibuk hingga malam, Aditya keluar dari grup. Dewata Group yang didirikan oleh Aditya dapat sepenuhnya menutupi langit industri farmasi Andalas dengan satu tangan, tetapi Aditya tidak puas dengan ini dan masih bekerja keras. Jika ingin balas dendam, kekuatan ini masih jauh dari cukup. Dia harus mendominasi Andalas, di seluruh dunia bisnis Andalusia, dan bahkan seluruh dunia. Hanya dengan cara ini dia bisa mengalahkan musuh. Malam semakin gelap, dan semakin sedikit pejalan kaki di jalan. Aditya akan mencari makan dan kemudian kembali ke vilanya untuk beristirahat. Sekarang dia dan Yola Firlanda terpisah, Aditya harus mencari tempat tinggal lain. Setelah menemukan kedai barbecue, Aditya memesan barbecue dan bir, lalu mulai menikmati makanan sambil menonton malam. Tiba-tiba, BMW bernilai jutaan dolar melaju melewati jalan di sebelahnya dengan laju santai, dengan dikawal oleh lebih dari 10 mobil. Setelah berkendara beberapa ratus meter, mereka berbalik dan berhenti di jalan sebelah kedai barbecue. Segera, lebih dari 30 gangster keluar dari mobil. Para gangster ini berdiri rapi dan teratur dalam dua baris di samping BMW, tampak seperti sedang menunggu dan menyambut seseorang yang ingin turun dari mobil. Pemandangannya sangat megah. Setelah pintu BMW terbuka, seorang pria botak bergigi emas keluar dari mobil. Segera, Yola Firlanda juga keluar dari mobil. Yola Firlanda langsung meraih lengan pria botak itu, dan keduanya terlihat sangat dekat. Aditya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Yola Firlanda memandang Aditya yang sedang makan barbecue, dan dengan bangga mulai memperkenalkan pria botak itu. Izinkan aku memperkenalkannya. Dia adalah pacar baruku, orang penting di utara kota, Arpan Sulam. Aditya bahkan tidak mengangkat kepalanya dan terus makan barbecue. Anda pasti berpikir jika Dewata Group membatalkan kontrak 100 miliar saya, perusahaan saya akan hancur. Anda pasti merasa senang atas kemalangan saya. Saya tidak perlu khawatir tentang uang sama sekali sekarang. Saya setuju untuk menjadi pacar Arpan Sulam, dan Arpan Sulam meminjamkan 100 miliar kepada perusahaan saya sebagai modal kerja. Bagi Arpan Sulam, 100 miliar hanyalah sejumlah kecil uang. Aku dan Arpan Sulam akan hidup bahagia, kami pasti akan menjadi terkenal di masa depan. Yola Firlanda memandang Aditya dengan bangga. Yola Firlanda sengaja memamerkan kekuatannya di depan Aditya. Bersambung ke bab selanjutnya.